Pernahkah kamu merasa semakin keras mencari kebahagiaan, justru semakin sulit menemukannya? Seolah-olah kebahagiaan itu seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi, gimana kalau sebenarnya kita semua sudah terjebak dalam kutukan yang tidak kita sadari? Sejak kecil kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup. Kita sekolah, bekerja, membangun keluarga, semua demi satu hal, bahagia. Tapi kenapa semakin dewasa, semakin banyak orang yang merasa kosong? Bukankah seharusnya dengan segala pencapaian dan kebebasan yang kita miliki, kita bisa lebih bahagia? Kita hidup di dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk bahagia. Media sosial penuh dengan senyuman palsu, motivasi toksik yang bilang, kebahagiaan ada di tanganmu sendiri, dan industri miliaran dolar yang menjual produk dengan janji akan membuat kita lebih bahagia. Tapi kenapa semakin kita mencari kebahagiaan, semakin kita merasa hampa? Mungkin kamu pernah mengalami ini. Melihat orang lain tampak lebih bahagia di media sosial dan bertanya-tanya, kenapa hidupku nggak seperti mereka? Atau mungkin kamu pernah mencapai sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan, tapi setelah mencapainya, kamu justru merasa biasa saja. Itu bukan karena ada yang salah denganmu, tapi karena memang ada sesuatu yang salah dalam cara kita memahami kebahagiaan. Isi konten konsep ini bukan hal baru. Dalam filsafat ada yang disebut hedonic treadmill, semacam roda hamster psikologis, yang membuat kita terus berlari mencari kebahagiaan tapi selalu kembali ke titik awal. Dapat mobil baru, senang sebentar, lalu biasa lagi. Naik gaji, bahagia sesaat, lalu ingin lebih. Ini karena otak kita secara alami kembali ke set point emosionalnya, membuat kebahagiaan yang kita kejar menjadi ilusi sementara. Bahkan Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas termasuk bebas mencari kebahagiaan yang sebenarnya tidak punya definisi pasti. Kebebasan ini justru membuat kita tersiksa karena kita terus bertanya, apakah aku sudah bahagia? Semakin kita bertanya, semakin kita ragu. Selain itu, psikologi juga menunjukkan bahwa manusia memiliki negativity bias, yaitu kecenderungan untuk lebih fokus pada hal negatif dibandingkan hal positif. Itu sebabnya, meskipun kita mengalami banyak hal baik dalam hidup, satu pengalaman buruk bisa membuat kita merasa seakan-akan semuanya hancur. Hal ini semakin diperparah oleh ekspektasi sosial yang tinggi. Kita harus sukses, harus kaya, harus menikah, harus punya kehidupan yang sempurna agar dianggap bahagia. Ironisnya, penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang terobsesi mencari kebahagiaan justru lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Mereka menekan diri sendiri untuk selalu bahagia, sehingga ketika mereka gagal, mereka merasa ada yang salah dengan hidup mereka. Inilah paradoks kebahagiaan. Semakin kamu berusaha bahagia, semakin sulit mencapainya. Jadi, kalau mencari kebahagiaan itu sendiri adalah jebakan. Lalu apa solusinya? Jawabannya mungkin terdengar klise, tapi justru sederhana, berhenti mencari kebahagiaan sebagai tujuan utama. Alih-alih fokus pada kebahagiaan, fokuslah pada makna dan kebermaknaan hidup. Psikolog Viktor Frankl mengatakan bahwa manusia tidak mencari kebahagiaan, tapi makna. Ketika kita memiliki makna, kebahagiaan datang sebagai efek samping, bukan tujuan. Filosofi timur seperti Zen Buddhisme juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang muncul dari ketenangan batin dan penerimaan terhadap hidup apa adanya. Ketika kita berhenti terobsesi dengan kebahagiaan, kita justru lebih mudah menemukannya dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari, obrolan santai dengan teman, atau bahkan sekadar menikmati momen tanpa gangguan pikiran. Jadi, bagaimana kalau mulai sekarang kita berhenti terobsesi mencari kebahagiaan? Bagaimana kalau kita mulai fokus pada hidup yang berarti, bukan sekadar hidup yang terlihat bahagia,
Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dikejar, ia adalah sesuatu yang terjadi ketika kita berhenti berusaha terlalu keras untuk menemukannya. Mulai sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar membuat hidupmu bermakna? Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu mencari kebahagiaan itu memang sebuah kutukan?